Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab As-Shaum. Hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa. Bab yang ke-17, Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilal. Jangan sampai azan Bilal menghalangi kalian atau menahan kalian dari sahur kalian. Azan Bilal bukan tanda berakhirnya waktu sahur. Ini bab masih ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang akhir waktu sahur atau awal waktu berpuasa, yaitu ketika terbit fajar. Judul bab ini semakna dengan hadis yang akan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini dari Aisyah. Tapi lafaz yang paling mendekati atau lafaz yang paling mirip dengan lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu dari riwayat Samurah ibnu Jundub. Samurah ibnu Jundub di Sunan At-Tirmidzi. Seolah-olah Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadis ini, hanya saja hadis ini tidak sesuai dengan standar Sahih Al-Imam Al-Bukhari sehingga hanya dijadikan sebagai judul bab. Hadis Samurah bin Jundub di Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'kum aw la yamna'ankum aw la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilal. Persis seperti lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul. La yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilal walal fajrul mustatil. Jangan sampai atau jangan jadikan azan Bilal menghalangi kalian untuk sahur, menghentikan kalian dari sahur. Walal fajrul mustatil. Tidak juga waktu fajar yang memanjang ke atas, yaitu waktu fajar kadzib. Walakin al-fajrul mustatiru fil ufuq. Akan tetapi yang mengakhiri sahur seseorang adalah fajar yang cahayanya membentang panjang di ufuk. Cahaya yang memanjang, bukan cahaya yang menculang ke atas langit atau meninggi kemudian hilang sedikit demi sedikit, yaitu fajar kadzib. Ada riwayat lain juga di Sahih Muslim, tapi bahasanya agak berbeda, juga dari Samurah bin Jundub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghurrannakum min suhurikum adhanu Bilal. La yaghurrannakum. Kalau di Sunan Tirmidzi la yamna'annakum. Kalau di sini la yaghurrannakum. Sama artinya, jangan kalian tertipu dengan azan Bilal ketika sahur. Artinya jangan sampai azannya Bilal membuat kalian berhenti, menganggap bahwa itu sudah masuk waktu fajar shadiq. Wala bayadul ufuqil mustatil hakadha. Tidak juga
cahaya di ufuk yang meninggi seperti ini. Nabi memberikan isyarat menunjuk ke atas, kemudian menurunkan ke bawah. Cahaya fajar kadzib itu menculang ke atas, kemudian turun, menghilang. Hanya sesaat, hatta yastatira hakadha, sampai cahaya yang memanjang seperti ini. Nabi memberikan isyarat dengan tangannya. Artinya sampai datang fajar shadiq. Juga diriwayatkan dari Talq ibn Ali, hadis yang mirip, juga di Sunan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, kulu washrabu wala yahidannakumus sati'ul mus'idu wa kulu washrabu hatta ya'rida lakumul ahmar. Makan dan minumlah dan jangan sampai as-sati'ul mus'id, cahaya yang naik ke atas itu fajar kadzib, menghalangi kalian atau menipu kalian dari sahur kalian. Artinya sampai tertipu bahwa itu sudah fajar shadiq padahal baru fajar kadzib. Wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar, makan dan minumlah sampai nampak cahaya yang kemerah-merahan, itu fajar shadiq. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan dari Adi bin Abi Hatim, dari Abi Dzar dan Samurah yang tadi hadis di awal, yang persis seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab. Jadi terkadang Imam Bukhari menyebutkan hadis di judul bab, tapi bukan hadis yang diriwayatkan di dalam bab tersebut. Terkadang maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Seperti hadis yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, beliau mengatakan haddatsana Ubaidullah ibnu Ismail al-Qurashi al-Habbari an Abi Usamah Muhammad ibnu Usamah al-Kufi an Ubaidillah ibnu Umar ibn Hafs al-Adawi al-Umari, termasuk keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ubaidillah ibn Umar ibn Hafs al-Adawi. An Nafi', dari Nafi' maula ibn Umar. An ibn Umar, dari ibn Umar. Wal Qasim ibn Muhammad. Itu Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala an. Ini berarti Ubaidillah ini meriwayatkan dari dua jalur. Jalur yang pertama dari Nafi' dari Ibnu Umar, yang kedua dari Al-Qasim ibn Muhammad dari Aisyah. Ubaidillah punya dua riwayat. Nah, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin, bahwasanya Bilal itu azan di malam hari, bukan di waktu fajar, tapi masih waktu malam. Karena malam itu dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Itu sebagian ulama mengatakan malam sampai terbit fajar. Jadi Bilal azan di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta ya'dzana Ibnu Ummi Maktum." Makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'a al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak azan sampai terbit fajar. Jadi Ibnu Maktum azannya ketika terbit fajar. Sedangkan Bilal azan sebelumnya, masih di waktu malam. Makanya Nabi mengatakan jangan sampai azan Bilal menghalangi kalian untuk
untuk sahur karena itu masih waktu malam. Qala Al-Qasim ibnu Muhammad, walam yakun baina adhanihima illa ayyarqadha wa yanzila dha. Tidak ada jarak waktu antara azan keduanya, antara azannya Bilal dengan azannya Ibnu Maktum, tidak ada jaraknya kecuali yang ini naik dan maksudnya Ibnu Maktum naik ke bukit untuk azan dan Bilal turun. Ayyarqa hadha wa yanzil dha. Jadi kalau Bilal sudah azan, dia turun, kemudian setelah sampai di bawah, Ibnu Maktum naik ke atas untuk azan kedua atau azan fajar. Itu waktu antara azan Bilal dengan azan Ibnu Maktum. Waktunya sebatas Bilal turun, kemudian menyampaikan kepada Ibnu Maktum untuk naik mengumandangkan azan yang kedua atau azan fajar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Hubungan antar hadis dengan bab jelas. Hubungan antara hadis dengan bab jelas. Mengatakan kulu washrabu hatta ya'dhana Ibnu Maktum. Makan dan minum sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena Bilal azan di malam hari. Sehingga jangan sampai azannya Bilal menghalangi kalian untuk sahur. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Ibnu Maktum tentunya muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tukang azannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan namanya adalah Amr bin Ummi Maktum. Amr bin Ummi Maktum Al-Qurashi. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Qais bin Zaidah. Selain dijadikan tukang azan, Nabi terkadang menunjuk Ibnu Maktum menjadi pengganti beliau ketika Nabi sedang keluar dalam peperangan atau keluar dari kota Madinah. Terkadang Ibnu Maktum ditunjuk sebagai pengganti Nabi, pejabat sementara kalau istilahnya masyarakat, atau wakilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah dari hadis ini bahwasanya waktu fajar yang dimaksud dalam ayat sebelumnya, hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, itu adalah fajar shadiq, fajar dengan cahaya yang membentang di ufuk, bukan cahaya yang meninggi. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya Bilal itu azan di awal. Biasanya yang sering azan di awal atau sebelum masuk waktu fajar di malam hari, sedangkan Ibnu Maktum di waktu fajar. Tapi terkadang atau biasa juga sebaliknya. Terkadang Ibnu Maktum azan di awal, Bilal azan di waktu fajar. Bagaimana di Musnad Imam Ahmad, hadis dari Unaisah binti Khubaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrabu." Apabila Ibnu Ummi Maktum azan, maka makan dan minumlah. Wa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu. Kalau azan Bilal, jangan makan, jangan minum. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan ada terkadang pergantian, artinya tidak selamanya atau biasanya. Cuma seringnya Bilal azan di pertama. Sekalipun sebagian mengatakan di sini ada
terjadi qalb atau terjadi illat, yaitu seharusnya idza adzana Bilal fakulu washrabu wa idza adzana Ibnu Maktum fala ta'kulu wala tashrabu. Cuma terjadi iqlab istilahnya dalam mustalah hadis, terjadi qalb atau iqlab, sama seperti hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya itu rajulun tasaddaqat bishimalihi fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu. Ini di Sahih Muslim. Ulama katakan ini terjadi qalb, terjadi pembalikan. Yang masyhur atau yang sahih yang yunfiqu hatta yunfiqu bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu. Nah, yang biasanya bersedekah adalah tangan kanan, bukan sebaliknya. Tangan kiri yang diriwayat Sahih Muslim, tangan kirinya yang bersedekah dirahasiakan dari tangan kanannya. Ulama mengatakan ini ada terbalik, artinya yang kanan dijadikan yang kiri. Seperti yang di sini katakan idza adzana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrab. Sedangkan di Sahih Bukhari dan riwayat-riwayat yang lainnya mengatakan idza adzana Bilal fakulu washrabu. Berarti terjadi perawi melakukan kekeliruan sehingga membalik antara Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum. Tapi yang mensahihkan hadis mengatakan tidak. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi azan muazzin pertama berada di azan kedua. Nah, bukan suatu syarat, artinya harus Bilal yang pertama, kemudian Ibnu Maktum yang azan di waktu fajar. Kemudian ulama juga menyebutkan bagaimana seandainya jika dia sedang makan dan minum tiba-tiba azan fajar. Dia sementara minum langsung azan. Atau dia sementara mengunyah, atau sementara makan, tiba-tiba terdengar azan fajar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida." Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadayhi atau ala yadihi, antara bejana, gelas atau piring berada di tangannya, fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu min, maka jangan dia letakkan bejana tersebut, gelas tersebut sampai dia mengambil hajatnya, artinya minum secukupnya atau menyelesaikan apa yang dia kunyah. Tak usah dibuang, ya. Jangan dimuntahkan, artinya tetap dikunyah, kemudian minum secukupnya dan selesai. Ini hadis di Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hanya saja maksud dari hadis ini bukan berarti kalau sudah azan lanjut saja makan, nombong lagi kalau perlu. Sekalian hajatnya, mungkin dia hajatnya 1-2 piring, selesaikan. Bagian ulama mengatakan ini, seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan ini hadis apabila dia tidak pasti dengan waktu fajar. Artinya dia tidak lihat waktu fajar, dia tidak lihat fajar terbit, dia hanya mendengar azan dan dia tidak yakin dengan azan tersebut. Kemudian dia sementara minum, maka dia selesaikan minumnya, atau sementara makan dia selesaikan makannya. Tapi kalau dia lihat fajar, artinya dia lihat, ya dia mungkin makan di ruang terbuka atau di laut, biasanya terlihat terbit fajar, atau dia sedang camping, perkemahan, dia lihat terbit fajar. Kalau sudah ada terbit fajar, maka dia harus berhenti. Nah, ayatnya jelas. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Berarti harus dia stop. Cuma di masa kita sekarang ini rata-rata muazzin itu tidak melihat fajar. Hampir semua muazzin itu hanya mengandalkan waktu masuknya sholat. Dan itu bukan sesuatu yang memastikan. Artinya bisa jadi benar, bisa jadi
keliru. Bisa jadi maju sedikit, bisa jadi mundur sedikit. Maka ketika terjadi seperti itu, artinya mungkin dia terlambat bangun, tiba-tiba dia sementara minum azan, maka boleh dia habiskan atau cukupkan hajatnya minum secukupnya, atau makan, lanjutkan kunyahannya, mungkin sementara dia mengunyah maka dia cukup. Jangan dimuntahkan, karena itu adalah harta. Di antara perkara yang dibenci oleh Allah, ida'atul mal. Wa karihalakum qila wa qal kathratus su'al wa ida'atul mal. Dan ini ida'atul mal. Artinya mengeluarkan air atau memuntahkan air atau makanan itu membuang harta. Kemudian ini juga menunjukkan kemudahan syariat Islam. Artinya syariat Islam ketika seseorang minum dan dia sedang asik-asiknya minum, khawatir itu akan memberatkan dia ketika sedang puasa, sementara haus. Artinya dia butuh itu minum, mungkin terlambat dia makan, atau dia makan kemudian tidak sempat minum, akhirnya tersangkut di lehernya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dia makan kemudian dia minum secukupnya supaya tidak membahayakan dirinya. Ini termasuk keringanan syariat Islam. Cuma sebaiknya kalau memang dia tidak butuh sempurna, dia sementara minum, ya dia sudah makan sebelumnya, sudah habis kopinya, habis kuenya, ya letakkannya kalian amalkan ini hadis. Tidak seperti itu. Artinya disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kondisi. Untuk lebih hati-hatinya, kalau sudah azan berhenti. Kalau sudah azan berhenti. Sekalipun kita tidak pasti ini azan cepat atau mundur, tapi untuk lebih hati-hatinya, kalau sudah azan sebaiknya berhenti. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu, mungkin tergesa-gesa atau sementara haus-hausnya dia sudah makan belum sempat minum, maka dia habiskan bejana yang sudah ada di tangannya. Sudah ada di tangannya. Artinya dia sudah mau minum, artinya dia sementara minum, maka dia boleh menghabiskannya. Itu pendapat sebagian ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang buta boleh jadi muazzin. Orang buta boleh jadi muazzin. Yang penting ada yang menyampaikan kepadanya bahwa sudah masuk azan. Ya. Apalagi di masa sekarang ada alarm. Ya. Ada alarm untuk menunjukkan masuknya waktu salat. Jadi kalau dia sudah tahu waktu salat masuk, boleh dia azan. Bahkan Nabi SAW pernah mempekerjakan dia sebagai pemimpin negara pengganti. Jadi kalau pemimpin negara bisa, orang buta bisa menjadi pemimpin, apalagi hanya sebatas muazzin. Begitu pula dengan imam. Imam juga boleh. Orang buta boleh jadi imam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa saja azan dengan menggunakan pembesar suara bukan bid'ah. Karena semua mengatakan bid'ah. Beduk bid'ah. Apa itu mikrofon juga bid'ah juga, tidak ada di masa Nabi. Katakan beduk bid'ah karena memang tidak ada di masa Nabi. Sedangkan mikrofon itu tujuannya untuk mengangkat suara. Sedangkan Bilal dan Ibnu Maktum, dia azan di mana? Apakah azan di masjid atau azan di atas bukit? Azan di atas bukit. Apa tujuannya? Agar suaranya jauh terdengar. Agar suaranya didengar oleh banyak orang. Itu tujuannya. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan azan itu didengar oleh banyak orang. Semakin banyak yang mendengar suara azan lebih bagus. Makanya di antara syarat muazzin itu harus punya suara yang tinggi. Suara yang keras supaya didengar oleh banyak orang. Berarti kalau ada cara yang lebih baik daripada itu digunakan. Makanya dulu kenapa menara itu tinggi-tinggi? Itu termasuk itu. Jadi dulu orang tukang azan itu naik ke atas menara itu, berteriak di atas.
Sekarang sudah tidak perlu lagi. Jadi tidak perlu lagi ada menara. Karena al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Kalau ada illanya, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Ya, jadi Bilal dan Ummi Maktum azan naik ke bukit. Tujuannya apa? Supaya suara terdengar. Ketika sudah ada yang lebih baik daripada itu, tidak perlu lagi bikin menara naik ke atas itu atau naik ke gunung untuk, karena sudah ada yang lebih maksimal, yaitu dengan pembesar suara, dengan mikrofon. Jadi kalau ada yang mengatakan mikrofon bid'ah, itu orang tidak paham apa itu bid'ah. Karena sini ada landasan hukumnya, ada ilahnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sini juga ulama menyebutkan bahwasanya azan 2 kali di waktu subuh itu disunnahkan. 2 kali azan di waktu subuh itu 2 disunnahkan. Sekalipun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini khusus di bulan Ramadan. Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya azan 2 kali itu hanya di bulan Ramadan untuk membangunkan orang sahur. Jadi azan pertama itu untuk mengisyaratkan akan dekatnya waktu fajar, supaya yang sedang sholat itu berhenti dari sholatnya kemudian dia sahur. Atau yang sedang sahur bisa berhenti untuk sholat, atau yang tidur bangun untuk sahur. Itu sebagai bentuk peringatan. Tapi pendapat mayoritas lebih kuat, karena puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Orang puasa bukan cuma di bulan Ramadan. Orang puasa terkadang Senin Kamis, ada yang puasa Daud. Jadi azan pertama untuk mereka, atau untuk membangunkan orang sholat malam. Jadi seumpamanya ada orang sedang ketiduran, tidak terbangun, dengar azan pertama, dia bangun untuk minimal sholat witir. Minimal dia bisa sholat witir. Kalau dia mau puasa, dia bisa sahur sebelum azan fajar. Syekh Ibnu Utsaimin juga berpendapat bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya azan itu boleh sekalipun bukan untuk sholat. Jadi azan bukan cuma untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Karena azannya Bilal bukan untuk sholat, tapi untuk membangunkan orang yang tidur atau memperingatkan orang yang ingin berpuasa. Bagaimana di hadis Abdullah bin Mas'ud di Sahih Bukhari juga, Nabi SAW bersabda, la yamna'anna ahadukum aw ahadan minkum adzan Bilal min suhurihi. Jangan seorang di antara kalian dicegah oleh azannya Bilal dari sahurnya. Fa innahu yu'adzin aw yunadi bilail. Karena Bilal azan di malam hari, liyarji'a qa'imakum wa yunabbiha na'imakum. Agar yang sedang sholat itu berhenti, kemudian dia sahur atau istirahat, minimal dia istirahat untuk menguatkan dia sholat subuh. Kemudian wa liyunabbiha na'imakum, untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Bilal azan bukan untuk sholat. Berarti azan bisa saja untuk selain sholat. Seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika sholat Jumat. Dia azan, mengutus seseorang azan di pasar untuk mengingatkan akan dekatnya waktu sholat Jumat. Sebagian ulama juga menyebutkan ada beberapa perkara yang disunnahkan azan selain waktu sholat. Di antaranya ketika bayi lahir. Sebagian ulama ada hadis, tapi hadisnya diperselisihkan. Yang lebih kuat hadisnya dhaif. Hanya saja Syekh bin Baz membolehkan mengamalkan hadis ini, azan ketika bayi baru lahir. Azan ketika bayi baru lahir, dengan tujuan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh anak bayi ini adalah kalimat tauhid, takbir,
salawat, itu sehingga pendengarannya pertama kali yang masuk ke telinganya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Itu sekalipun hadisnya dhaif, sebagian mensahihkan atau menghasankan hadis tersebut. Kemudian sebagian juga diantaranya azan ketika kebakaran. Ada sebagian juga menyebutkan azan ketika kebakaran, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ibnul Qayyim hanya menganjurkan takbir ketika ada kebakaran. Karena untuk apa? Karena alasannya karena api itu dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya dhaif. Kemudian diantaranya juga azan ketika melihat hantu. Azan ketika melihat hal-hal aneh atau mungkin lewat di kegelapan malam ada pohon besar. Nah, namanya juga syaitan. Terkadang sering nonton film hantu itu biasanya terkadang lihat sedikit-sedikit dia kira hantu lagi. Kadang syaitan menakut-nakuti memang. Jadi sebagian ulama menganjurkan azan ketika melihat hantu. Dalam kitab itu namanya al-ghaul. Al-ghaul itu makhluk jadi-jadian. Hadisnya juga lemah. Hadis-hadis yang menganjurkan azan, ada beberapa hadis menganjurkan azan selain waktu salat, itu semuanya lemah kecuali hadis Bilal ini dan perbuatannya Utsman bin Affan. Itu saja yang sahih. Yang lainnya semuanya dhaif. Ada beberapa itu anjuran azan ketika waktu-waktu tertentu selain waktu salat. Tapi yang jelas Ibnu Utsaimin di sini mengambil dalil dari hadis ini mau boleh-boleh saja. Kalau orang mau azan untuk menghilangkan rasa takutnya, untuk semuanya dia pergi ke tempat berkemah seumpamanya, tempat sunyi atau dia masuk ke hutan. Dia mau azan silakan, boleh saja. Apalagi ada riwayat bahwa syaitan itu lari ketika mendengarkan suara azan. Atau untuk menghilangkan rasa takutnya dia azan. Ada yang pernah bertanya ke saya, bagaimana azan untuk membangunkan orang tidur, semuanya di asramanya. Bukan pakai mikrofon, artinya dia berteriak di kamarnya, azan dia di situ supaya temannya bangun. Artinya sah-sah saja daripada dia berteriak hal-hal yang tidak jelas. Kalau dia mau azan saya tidak ada larangan di situ. Yang penting bukan di tempat umum, maksudnya sampai orang kira dia azan waktu sholat masuk. Artinya untuk membangunkan, untuk menghilangkan rasa takut atau untuk memecahkan keheningan di hutan, umpamanya kamu berjalan di hutan takut, ya azan saja atau mengaji atau apa. Yang jelas Ibnu Utsaimin mengatakan boleh azan selain untuk salat. Kemudian bab selanjutnya kita masuk bab yang ke-18, bab ta'jil as-sahur. Ta'jil as-sahur. Kamu di situ ta'jil as-sahur atau ta'khir? Ta'khir ada memang beberapa nuskha itu mengatakan bab ta'khir as-sahur. Kalau di nuskha saya di sini bab ta'jil as-sahur. Maksud kalau dia bab ta'khirus sahur maksudnya apa? Maksudnya jelas mengakhirkan sahur. Tapi kalau di sini mengatakan bab ta'jilus sahur maksudnya dia terburu-buru untuk makan sahur karena sudah dekat waktu azan. Ta'jil itu bukan berarti dia sahur di awal-awal malam, tidak. Artinya dia bersegera, dia terburu-buru makan sahur karena waktu sudah mau azan. Artinya sudah dekat waktu azan fajar sehingga dia terburu-buru untuk sahur. Itu maksud dari kata ta'jil as-sahur. Sebagaimana di riwayat atau perkataan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan kunna nansarifu fi Ramadan. Dahulu kami selesai salat malam di bulan Ramadan,
Fa nata'ajjalul khadim bil ta'am. Kami menyuruh pelayan untuk bersegera menyiapkan makanan makhafatal fajr, karena khawatir masuk waktu fajar. Ini fanasta'jilul khadam bit ta'am. Kami menyegerakan atau memerintahkan pelayan untuk bersegera menyiapkan makanan khawatir fajar sudah masuk. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sholat sampai mendekati waktu sahur. Itu para sahabat atau di masa Nabi SAW itu sholat malamnya berakhir ketika sudah dekat waktu sahur. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini juga cuma satu. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah al-Qurashi al-Umawi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim apa di situ setelahnya? An Abi Hazim. Betul di sini tidak ada hilang sini. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Abi Hazim. Abi Hazim Salama ibn Dinar an Sahl bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, karena bapaknya juga sahabi. Qala kuntu atasahharu fi ahli. Dahulu saya sahur bersama keluargaku, istri dan anak-anaknya. Tsumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah SAW. Setelah sahur dia bergegas ke masjid untuk mendapatkan sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, ahli bait itu mencakup istri. Istri itu masuk kategori ahli bait. Makanya ini bantahan kepada kelompok Syiah yang mengeluarkan istri Nabi dari ahli bait. Menganggap bahwa istri Nabi tidak termasuk ahli bait. Nah, itu bertentangan dari segi bahasa. Kata ahli itu justru lebih mendominan kepada istri. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap istrinya, dan saya adalah yang terbaik terhadap istrinya. Menunjukkan bahwa al-ahl itu termasuk istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di sini masuk istri, termasuk al-ahl. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah, termasuk istri. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang dikasih makan oleh suami siapa? Apakah anaknya saja atau istrinya juga? Masuk juga istrinya. Ini jelas sekali bahwa Syiah itu bukan pencinta ahli bait. Hanya mencintai hawa nafsunya saja. Hanya memilih ahli bait yang dia maksud saja, yang dia inginkan saja. Itu pun hanya dari keturunan Husain saja. Makanya Hasan tidak masuk. Keturunannya Hasan tidak masuk ke dalam ahli bait menurut mereka. Karena Husain itu menikah dengan salah seorang putri dari Raja Kisra, Raja Persia. Hanya mereka memuja keturunan Husain karena itu keturunan dari raja mereka. Sehingga mereka sebenarnya tidak memuliakan ahli bait, hanya memuliakan keturunan raja Persia saja. Seandainya mereka betul-betul mencintai ahli bait, maka termasuk istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk keluarga Ja'far, keluarga Aqil. Karena Nabi SAW mengatakan, Alu Ja'far wa Alu Aqil ahli baiti. Nabi sendiri mengatakan, Alu Ja'far, anak Ja'far keturunannya. Begitu juga Ali Aqil, Ibn al-Abbas. Itu juga termasuk ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh makan tergesa-gesa ketika darurat, artinya ketika dibutuhkan. Sudah mau azan, jangan santai-santai lagi. Mengatakan sunnah mengunyah sampai 40 kali, 100 kali. Tidak ada dalilnya itu. Mengatakan dikunyah sampai 40 kali. Lalu buter langsung. Ditelan langsung. Boleh kalau memang waktu sudah mepet. Sudah
sudah kekurangan waktu, seperti yang dilakukan oleh Sahal Ibn Sa'ad Sa'idi, karena waktu azan subuh sudah dekat sehingga dia terburu-buru menyelesaikan santap sahurnya. Makanya dalam hadis lain ini Anas bin Malik mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamr. Rasulullah diberikan kurma. Wa ja'ala an-nabi yaqsimuha wa huwa muhtafizun. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan kurma tersebut sambil duduk, ya'kulu aklan dzari'an. Ya'kulu aklan dzari'an. Artinya Nabi makan sambil tergesa-gesa, cepat-cepat, karena sesuatu yang satu hajat atau ada keperluan, terburu-buru, maka boleh-boleh saja. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Artinya secara kesehatan ya boleh-boleh saja. Kita makan pelan-pelan, dikunyah dengan baik, supaya pencernaan juga baik. Tapi dalam keadaan tertentu dibolehkan. Kemudian kata sujud di sini dimaksud mengatakan hatta thumma takunu sur'ati an udrika sujud. Sujud yang dimaksud di sini adalah salat. Yang dimaksud adalah salat. Supaya bisa mendapati Nabi sedang salat. Artinya takbiratul ihram. Karena salat terkadang dinamai sujud. Karena sujud adalah posisi terbaik dalam salat. Sehingga salat terkadang dinamai sujud. Terkadang juga dinamai ruku. Warka'u ma'arraka'in. Artinya salatlah bersama orang-orang yang salat. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya maksud dari kata thumma takunu sur'ati an udrika sujud di sini maksudnya pergi cepat, artinya bukan berlari atau bukan jalan cepat, karena itu sesuatu yang dilarang. Ini sur'ati artinya saya segera ke masjid untuk bisa mendapati sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berjalan dengan tergesa-gesa, terkadang lari, mungkin dia sampai sudah ruku, lari supaya bisa ruku cepat. Bahkan terkadang mungkin di sini juga banyak, biasanya di Mesir itu juga banyak, biasanya dia hentakkan kakinya supaya kedengaran oleh imam, supaya imam menunggu dia. Dia sengaja dia kasih hentakkan kakinya supaya imam sadar bahwa ada orang lari sebelah belakang. Tunggu dulu sebelum dia bangkit dari rukuknya. Nah, itu perkara yang terlarang. Begitu juga terkadang sudah qamat, cepat lari dari mau. Tidak. Jalan saja, santai saja. Kalau mau dapat takbiratul ihram, mau dapat rakaat pertama, datang cepat. Artinya datang di awal waktu, jangan nanti sudah mau qamat atau sudah qamat baru datang. Jadi masuk kata saya bersegera di sini bukan berarti berlari atau berjalan cepat, karena itu dilarang. Bagaimana di hadis Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza uqimatis shalah", apabila salat iqamat sudah dikumandangkan, fala ta'tuha tas'aun. Jangan kalian mendatangi salat dalam keadaan berjalan cepat. Sa'i. Artinya berjalan dengan cepat. Wa'tuha tamshun. Datanglah dengan berjalan santai, berjalan biasa. Jangan dipercepat jalannya. Artinya biasa saja. Alaikumus sakinah. Hendaklah kalian dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu. Artinya kalau kamu dapat rakaat pertama, alhamdulillah. Kalau tidak, wa mafatakum fatimu. Tapi kalau ternyata kita datang ternyata sudah bangkit dari ruku, ya sempurnakan, tambah satu rakaat. Artinya jangan sampai kita semangat ingin mengejar, takut rugi, takut cipe. Nah, kalau saya bangkit ini tambah banyak lagi. Nah, pikir itu semua. Takutnya diulang. Maunya dia salam juga selesai. Tidak. Artinya jalan saja seperti biasa. Jangan tergesa-gesa. Nah, ini pernah terjadi kepada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nufai ibn al-Harith, Abu Bakrah.
Dia pernah datang ke masjid mendapati Nabi SAW sedang ruku. Nabi sedang ruku. Sebelum sampai di saf, dia takbir kemudian ruku. Jadi dia ruku di belakang situ. Belum masuk ke saf dia sudah ruku. Kemudian setelah bangkit dari ruku, baru dia jalan mengisi saf. Jadi rukunya di belakang sendiri, kemudian jalan setelah bangkit dari ruku dia jalan. Dalam riwayat sebagian mengatakan dia jalan sambil ruku. Jadi ruku jalan maju ke depan. Ya. Kemudian setelah salat atau dia menceritakan kepada Nabi SAW kejadian tersebut, maka Nabi mengatakan zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu, artinya semoga kamu lebih semangat lagi beribadah. Wala ta'ud, jangan diulang. Wala ta'ud, jangan diulang, artinya jangan buat itu lagi. Nah, ini sah, tapi lain kali tidak sah lagi, artinya tidak boleh. Kalau mau takbiratul ihram, nanti masuk ke dalam saf, baru takbiratul ihram. Ya. Ada yang membaca bukan wala ta'ud, wala tu'addu, wala tu'addu, bukan wala ta'ud. Ada ya'udu, ta'ud. Ya, jangan ulangi lagi. Kalau wala tu'addu, ada ya'uddu, tu'addu artinya itu tidak sah. Artinya salatmu tadi itu tidak sah. Harus ganti dengan salat yang baru. Ya, ada ulama membaca seperti itu. Tentang wala tu'addu. Kemudian di antara faedah dari hadis ini anjuran mengakhirkan sahur. Bagaimana di judul bab, ta'khir as-suhur atau ta'jil as-suhur, artinya terburu-buru karena waktu sudah hampir habis. Di antara hadis yang menunjukkan anjuran mengakhirkan sahur itu hadis Nabi SAW, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi, umirna bi ta'jili fitrina, perintahkan untuk menyegerakan berbuka kami, wa ta'khir suhurina, mengakhirkan sahur kami. Nah, tentunya kalau Nabi diperintah berarti para umatnya juga diperintahkan. Adapun hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini tidak sharih, tidak begitu jelas menunjukkan anjuran mengakhirkan sahur. Artinya menurut standar sahih Imam Bukhari itu tidak ada hadis yang kuat selain ini hadis yang menunjukkan anjuran mengakhirkan sahur, karena hadis yang tadi saya sebutkan itu kunna inna ma'asyiral anbiya umirna bi ta'khiris sahur, itu diriwayatkan oleh Imam Tabarani di Mu'jam Al-Kabir. Seolah-olah menurut Imam Bukhari tidak standar kesahihannya tidak sesuai dengan standar Sahih Bukhari, sehingga tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, sehingga cari hadis yang kira-kira bisa dijadikan dalil anjuran untuk mengakhirkan sahur, sehingga dipakailah ini hadis Sahl bin Sa'ad. Tapi hadisnya Sahl bin Sa'ad hanya perbuatan sahabi dan tidak ditegur oleh Nabi, berarti sunnah takririyah, istilahnya sunnah takririyah, artinya sahabat melakukan sesuatu kemudian Nabi mendiamkan, artinya Nabi tidak menegur. Sunnah takririyah itu tidak begitu jelas menunjukkan kesunahan. Bisa jadi menunjukkan kebolehan saja. Bisa jadi hanya sebatas boleh. Sunnah takririyah itu hanya bisa menunjukkan boleh. Tapi hadis Ibn Abbas yang tadi saya sebutkan, inna ma'asyiral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina, itu sahih. Cuma standar kesahihannya tidak seperti yang diinginkan oleh, atau tidak seperti yang dipakai oleh Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari ambil hadis yang lain sekalipun tidak begitu jelas menganjurkan tentang sunnahnya mengakhirkan sahur. Nah, ini
di antara faedah dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.